Setelah ini, kita akan hidup dengan baik. Dia berkata kepada ayah, mengapa makanannya belum datang? Aku sudah lapar. Semua orang menundukkan kepala, melihat ke meja, hanya ada satu porsi pembuka yang indah, sementara hidangan utama yang mereka pesan belum juga tiba. Liu Mei tampak sedikit bingung, mengangkat tangannya dengan lembut dan berkata dengan suara dingin, "Pelayan, kapan makanan yang kami pesan akan tiba? Kami sudah menunggu cukup lama. Makanan yang kami pesan kapan akan datang? Kami sudah menunggu begitu lama, anak-anak sudah lapar." Pelayan yang tidak jauh dari sana mendengar suara tersebut dan datang, tampak sedikit aneh, lalu berkata dengan nada kaku, "Tunggu sebentar, saya akan mengecek dapur." Setelah itu, tiba-tiba, restoran yang awalnya ramai itu menjadi sunyi, semua mata segera tertuju pada rombongan ini, berbalik menoleh. Dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, manajer melangkah melalui kerumunan, mendekati meja Yu Wei, dan dengan lembut meletakkan selembar tagihan yang dicetak di atas meja. "Halo, Anda telah menghabiskan $150.000 di restoran waralaba kami sebelumnya, dan tagihan ini belum dibayar sampai saat ini, mohon bayar sekarang." Begitu suara itu berhenti, seluruh restoran seketika dipenuhi dengan bisikan-bisikan, suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar di telinga Yu Wei. Apakah itu konsultan riset yang sedang naik daun? Bukankah dia diakui sangat hebat dan berencana membeli rumah mewah senilai jutaan? Kenapa bisa tidak membayar tagihan $150.000? Ini terlalu mengada-ada. Wajah Yu Wei seketika berubah pucat dan kemerahan, merasa sangat malu, seolah semua tatapan terasa seperti jarum menusuk dirinya. Dia tiba-tiba berdiri. Kaki kursi menggesek lantai mengeluarkan suara nyaring, dia menatap tajam pada manajer, suaranya penuh dengan kemarahan dan pertanyaan. "Kalian satu kelompok, apakah kalian sudah bersekongkol dengan Yu Wei, sengaja datang ke sini untuk mempermalukan saya?" Dia menarik napas dalam-dalam, sudut bibirnya melengkung dengan senyum tidak peduli. "Apakah kalian tahu dia sudah masuk?" Manajer itu tidak bereaksi, seolah tidak mendengar kata-katanya, nada suaranya dingin. "Mohon bayar tagihannya dulu." Ia berhenti sejenak, pandangannya menyapu wajah pucat anti-king di dekatnya, lalu menambahkan, "Jika tidak, kami harus melanjutkan sesuai prosedur hukum, dan pada saat itu kami tidak hanya akan menuntut kewajiban utang Anda, tetapi juga akan memberitahukan departemen terkait untuk terlibat." Kata-kata manajer itu seperti batu yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang, suara percakapan di restoran itu tiba-tiba menjadi lebih keras. Wajah anti-king tampak muram, telinganya memerah, dia merasa malu dan marah. Dia tahu betul bahwa saat ini dia menjadi sorotan banyak orang. Jika terus terjebak seperti ini, hanya akan semakin mempermalukan dirinya. Dia menggigit giginya. Menekan rasa frustrasinya, dia tidak ingin berbicara lebih jauh, langsung mengeluarkan kartu bank dari dompetnya, menggeseknya. Manajer itu dengan ekspresi datar mengeluarkan mesin EDC dari tasnya dan menaruhnya di depan anti-king. Suara notifikasi yang jelas terdengar, hati anti-king langsung terasa berat. Detik berikutnya, layar mesin EDC dengan jelas menampilkan satu baris tulisan, "Transaksi gagal." Dahi anti-king berkerut, mengira dia melakukan kesalahan. Dengan nada jelas tidak sabar dia berkata kepada manajer, "Coba lagi sekali." Suara dingin yang jernih terdengar lagi, layar masih menampilkan kegagalan transaksi, wajah Fujian An tiba-tiba menjadi kaku, sorot matanya menunjukkan sedikit kepanikan, dia mengeluarkan kartu bank lain dari dompetnya, dengan cepat memasukkannya ke mesin pos pertama. Masih gagal, pernapasan Fujian An mulai cepat, keringat dingin muncul di dahi, dia dengan panik mengganti kartu ketiga, hampir bergetar saat memasukkan PIN, tetapi hasilnya tetap sama, 4 huruf, transaksi gagal, seperti pisau tajam. Menyakitkan hatinya, tangan Fujian An terangkat di udara, ujung jari yang memegang kartu bank sedikit bergetar, seluruh tubuhnya seolah terhenti, wajahnya kehilangan warna, di sampingnya, Liu Mei, senyum di wajahnya perlahan-lahan menghilang, digantikan dengan keraguan dan kecemasan, dia menggenggam sudut bajunya dengan erat, matanya bingung menatap Fujian An. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, suara diskusi di sekelilingnya semakin tidak terkendali, beberapa orang bercanda pelan, tidak mungkin dia benar-benar tidak punya uang, bukannya dia berambisi membeli rumah mewah seharga jutaan. Kenapa berpura-pura kaya, bahkan biaya makan 150.000 saja tidak bisa dibayar, terlalu konyol. Keringat dingin mulai mengalir di dahi Fujian An, meluncur di pipinya, dia tiba-tiba mengeluarkan ponsel, jari-jarinya panik menekan nomor telepon bank, suaranya terburu-buru dan marah, "Saya Fujian An. Mengapa kartu saya tidak bisa digunakan? Segera selesaikan untuk saya." Di ujung telepon terdengar hening selama beberapa detik, kemudian suara tenang customer service terdengar, "Tuan Fu, selamat siang, setelah diperiksa, akun Anda telah dibekukan." Di dekat An merasakan guncangan, suaranya semakin mendesak, "Dibekukan? Mengapa dibekukan?" Customer service tetap tenang berkata, "Tuan Fu, pemegang kartu ini bukanlah Anda. Akun ini telah diajukan untuk dibekukan oleh pemilik kartu, tidak dapat melakukan transaksi apapun." Dekat An seperti bahan peledak yang dinyalakan. Berteriak di telepon, "Sungguh, ini adalah kartu eksklusif saya, ini adalah kartu yang selalu saya gunakan, dari mana datangnya pemilik kartu? Apakah kalian salah paham?" Suaranya serak, jarinya menggenggam ponsel dengan erat, ujung jarinya memutih, tetapi di ujung telepon customer service hanya mengulang kata-kata secara mekanis, "Maaf, Tuan Fu, ini adalah tindakan dari pemilik akun, kami tidak dapat campur tangan." Begitu kalimatnya selesai, telepon diputus tanpa belas kasihan, di telinga hanya tersisa suara monoton, dekat An terdiam di tempat, dia tertegun selama beberapa detik, lalu tiba-tiba menyadari, buru-buru menelepon nomor lain, "Ini keuangan perusahaan, hai, saya perlu bantuan segera."
Telepon di ujung sana terdiam sejenak, kemudian suara ragu dan jauh terdengar, Tuan Fu, maaf, Anda sudah dipecat dari perusahaan, semua hak Anda telah dicabut, tidak dapat mengajukan biaya apapun. Setelah terdiam sejenak, pihak tersebut menambahkan, selain itu, tim penelitian Anda juga telah resmi mengeluarkan nama Anda. Urusan terkait lainnya akan kami beritahu melalui email. Lagi terdengar suara kosong, An di dekatnya terkejut, dia berdiri di tempat, seluruh tenaganya seolah ditarik seketika, tatapannya kosong, bahkan untuk berdiri pun dia kesulitan, hanya bisa sedikit bersandar pada meja agar tidak jatuh. Manajer di sebelahnya masih menatapnya tanpa ekspresi, mengingatkan, Tuan Fu, silakan bayar tagihannya, jika tidak, kami akan mengambil langkah lebih lanjut. Seluruh orang di restoran sedang menyaksikan adegan ini, tatapan mereka penuh dengan ejekan dan rasa ingin tahu, beberapa orang berbisik, beberapa diam-diam mengambil foto, seolah sedang menonton sebuah lelucon yang absurd. Tatapan-tatapan itu bagaikan ribuan jarum, menusuk An di dekatnya, wajah An seketika memerah, pembuluh darah di dahi menonjol, kedua tangannya menggenggam menjadi kepalan, kuku hampir tertancap ke dalam daging, dadanya bergetar hebat, namun dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Semua kebanggaan dan harapan runtuh pada saat ini, akhirnya, dia tiba-tiba menoleh kepada Liu Mei, matanya penuh dengan kecemasan, suaranya hampir terdengar seperti terpaksa, berikan tasmu padaku. Liu Mei terkejut oleh kemarahan mendadaknya, terdiam di tempat, dan secara naluri bertanya, apa? Oh. Aku bilang berikan tasmu padaku, teriak Yu Wei. Liu Mei ragu-ragu, perlahan melepas tas Hermes yang digendongnya, dan menyerahkannya. Yu Wei kemudian melihat pergelangan tangannya, menggigit gigi dan berkata, ada juga gelangnya. Wajah Liu Mei seketika memucat, matanya merah, suaranya bergetar, Jin An, ini adalah hadiah ulang tahun yang kau berikan padaku. Kurang bicara, jamin dulu, Yu Wei memotongnya. Liu Mei hanya bisa menahan air mata, gemetar ketika melepas gelang berlian di pergelangan tangannya, diikuti dengan cincin dan kalung, semuanya diserahkan ke depan manajer. Manajer memberi isyarat kepada orang di sebelahnya untuk mencatat, sehingga perhiasan ini dijadikan jaminan untuk biaya makan. Seluruh orang di restoran menatap tajam ke arah mereka, bisikan-bisikan terdengar di sekeliling, berputar di telinga Yu Wei. Seseorang berbisik dengan suara rendah, oh Tuhan, ini sangat memalukan. Orang yang menghabiskan jutaan untuk membeli rumah mewah, ternyata tidak bisa membayar biaya makan 150.000, hingga harus mengambil milik wanita. Foto-foto hangat yang dipajang di internet itu, aku kira itu luar biasa, tetapi ternyata hanya seorang yang berpura-pura kaya, wajah An di sekitar terlihat pucat seperti awan gelap, pipinya panas, telinganya memerah, penghinaan dan kemarahan seperti ombak yang menenggelamkannya, ia menggigit gigi dengan keras, tidak mengucapkan sepatah kata pun, ia memegang pergelangan tangan Liu Mei, menarik Hao Hao yang tampak bingung di sampingnya, menundukkan kepala, dengan canggung melarikan diri dari kerumunan, hampir seperti melarikan diri dari restoran, An membawa Liu Mei dan Hao Hao, kembali ke rumah mewah yang baru dibeli dengan diam, malam sudah sangat larut. Seluruh villa diterangi dengan terang, dekorasi mewah tampak sangat sepi di bawah cahaya, suasana di ruang tamu terasa begitu menekan sehingga sulit bernapas, sama sekali tidak santai. Liu Mei segera melemparkan tas kosongnya ke sofa saat ia masuk. Ia menempatkan kedua tangan di pinggang, wajahnya terlihat sangat jelek, suaranya penuh dengan rasa kecewa dan ketidakadilan. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Mengapa semua kartu milikmu tidak bisa digunakan? Semakin ia berpikir, semakin merasa tidak adil, dan matanya mulai merah. Suara tercekik, dan baru saja di restoran, begitu banyak orang melihat kami terjatuh. Menggadaikan perhiasan, sangat memalukan. Saya belum pernah merasa sebegini malu seumur hidup saya. Di sampingnya, Hao Hao juga mulai menangis, menarik ujung baju Fujian An, terisak dan berteriak. Saya lapar, saya ingin makan steak dari restoran itu tadi. Saya tidak mau makan yang lain, saya hanya ingin steak dari restoran mewah itu. Fujian An duduk lelah di sofa. Dengan kedua tangan menekan pelipisnya, alisnya berkerut kencang, seluruh tubuhnya sangat gelisah, pelipisnya berdenyut-denyut, ia tiba-tiba mengangkat kepala, dan dengan suara rendah berteriak kepada Liu Mei dan Hao Hao, diam sebentar, biarkan saya memikirkan apa yang terjadi, jangan berisik lagi. Namun Liu Mei hanya tertawa sinis, suaranya penuh dengan ejekan dan keraguan, apa yang ingin kamu pikirkan? Kartu kamu tiba-tiba dibekukan, perusahaan juga memecatmu, tim penelitian juga mengeluarkanmu. Bukankah kamu bilang kamu adalah konsultan luar terbaik dan termuda di Angwo? Kenapa bisa jadi seperti ini? Wajah Fujian An semakin suram, api kemarahan berkecamuk di matanya, dan baru ingin membuka mulut untuk membela diri. Suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar dari luar. Liu Mei mengerutkan alisnya, suaranya penuh dengan ketidakpuasan dan keraguan. Jam segini, siapa itu? Kenapa masih ada orang datang? Dia baru saja mengalami penghinaan di restoran, dan saat ini hatinya penuh amarah. Ketukan pintu yang tiba-tiba itu semakin membuatnya gelisah. Fujian An menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan dan kepanikannya, berdiri dan berjalan menuju pintu. Pintu terbuka, dan Fujian An langsung terkejut. Di depan pintu berdiri beberapa orang, mengelilingi seorang pria parubaya yang mengenakan jas rapi. Wajahnya serius, sikapnya tenang, di belakangnya ada beberapa petugas keamanan yang mengenakan seragam. Pria parubaya itu membuka suara lebih dahulu. Bapak Fu, selamat pagi, kami adalah pengacara bank dan pengelolaan aset, nama saya Lin. Sambil berkata demikian, ia mengusap tangannya yang sedikit berkeringat, dengan sikap tenang. Hati Fujian An terasa berat, firasatnya semakin kuat, ia mengerutkan kening, suaranya penuh dengan kewaspadaan dan keraguan. Pengacara, apa maksudnya? Saya tidak terlibat dalam sengketa hukum apapun, kalian mencari saya untuk apa?
Pengacara Lin mengambil sebuah dokumen dari tas kerjanya dan menyerahkannya ke arah Fu Jianan. Bapak Fu, berdasarkan penyelidikan bank, semua dana yang Anda gunakan untuk membeli villa ini baru-baru ini berasal dari sebuah akun kartu pembayaran. Ia berhenti sejenak. Ia melanjutkan, dan pemegang akun utama yang terkait dengan kartu pembayaran ini telah secara resmi mengajukan keluhan ke bank, dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak mengakui transaksi pembelian rumah ini dan tidak pernah memberikan otorisasi kepada Anda untuk menggunakan dana tersebut. Wajah Fu Jianan seketika menjadi muram, amarah bergejolak di matanya, ia tiba-tiba mengangkat tangan dan mendorong dokumen itu, berteriak, bohong. Ini tidak mungkin, kartu itu adalah kartu saya sudah menggunakannya begitu lama, bagaimana mungkin itu penggunaan ilegal, ini adalah kartu saya sendiri. Menghadapi kemarahan An, pengacara Lin tetap tenang dan meminta maaf. Tuan Fu, setelah pemeriksaan bank, transaksi ini telah secara resmi diakui sebagai penggunaan ilegal dana orang lain, jadi properti ini akan disita untuk sementara waktu. Setelah dia selesai berbicara, dia segera menyingkir dan memberi perintah kepada petugas keamanan di belakangnya untuk melaksanakan prosedur penyitaan. Beberapa petugas keamanan segera merespons dan mendekat, melarang orang untuk masuk ke villa. Liu Mei yang kuat tiba-tiba menjadi pucat, menghalangi petugas keamanan di depannya. Apa yang kalian lakukan? Berhenti, ini adalah rumah kami. Kalian berhak apa untuk masuk? An juga marah, memandang tajam kepada pengacara Lin dan petugas keamanan. Dia berteriak, ini adalah rumah saya membeli ini dengan uang saya, mengapa kalian menyita? Pengacara Lin tidak berubah ekspresi dan perlahan membuka dokumen lain. Selain itu, berdasarkan rekaman transaksi bank, semua pengeluaran Anda dalam 10 tahun terakhir, baik itu pengeluaran sehari-hari, biaya penelitian, atau pembayaran berbagai tagihan untuk pembelian rumah mewah baru-baru ini, hampir semuanya berasal dari kartu ini. Dia mengangkat mata melihat ke arah An, tatapannya tajam seperti pisau. Saat ini, pemegang kartu telah resmi mengajukan permohonan kepada bank untuk mengembalikan semua dana konsumsi selama 10 tahun ini. Tuan Fu, sebaiknya Anda bersiap untuk membayar semua jumlah tersebut sekarang. Jika tidak, tindakan Anda akan dianggap sebagai kejahatan finansial besar, yang akan menghadapi hukuman berat dari hukum. Kalimat ini seperti ledakan yang membuat udara di ruang tamu menjadi sepi seketika. Liu Mei tertegun, warna wajahnya sepenuhnya memudar, butuh beberapa detik untuk menyadari 10 tahun, tidak, itu bukan urusanku, semua uang itu adalah untuk dibelanjakan oleh dia, aku sama sekali tidak tahu ada masalah dengan kartu. An terlihat seperti disambar petir, berdiri di tempat dengan tatapan kosong, berulang kali mengucapkan pemegang kartu. Dari mana pemegang kartu ini? Ini adalah kartuku, ini adalah kartu subsidi saya. Tiba-tiba dia seolah teringat sesuatu, matanya seketika bersinar. Ini adalah kartu yang diurus oleh lembaga penempatan, dulu mereka yang mengatur kuota penempatan untukku dan juga mereka yang mengurus kartu subsidi secara bersamaan. Tidak mungkin ada pemegang kartu lain, dia gemetar mengeluarkan ponsel dan panik menggesek layar. Mencari sebuah nomor, telepon segera diangkat. Halo, Fu Jianan dengan cemas berkata di telepon, saya Fu Jianan. Dulu kalian yang memberi saya kuota penugasan luar negeri, dan kalian juga yang memberikan kartu bank itu kepada saya. Sekarang kartu subsidi saya dibekukan dan mereka mengatakan saya menggunakan dana orang lain secara ilegal. Apa sebenarnya yang terjadi? Tolong bantu saya menjelaskan dengan jelas. Di ujung telepon, ada keheningan selama beberapa detik, kemudian terdengar sebuah desahan yang penuh makna dengan nada yang rumit. Tuan Fu, apakah Anda benar-benar tidak tahu siapa yang memberikan kartu ini kepada Anda? Fu Jianan seketika terdiam di tempat. Otak saya kosong dan belum sempat memikirkan makna kalimat itu. Di televisi layar lebar di ruang tamu, sebuah berita mendadak muncul di semua halaman depan media, judulnya sangat mencolok. Konferensi pers investor misterius, pihak yang terlibat dalam peristiwa Fu Jianan muncul. Ruang konferensi pers dipenuhi dengan kilatan lampu, banyak jurnalis berkumpul di lokasi. Karena mereka baru saja mendapatkan sebuah berita, wanita yang dibawa pergi itu ternyata akan tampil di depan umum, pintu ruang konferensi pers perlahan dibuka, memperlihatkan sosok di balik pintu. Saya mengenakan jas hitam yang sederhana namun berkelas, dengan postur yang tegak. Dengan wajah tenang, ia perlahan masuk dari pintu, memancarkan aura yang tenang dan tidak terganggu. Pada saat pintu dibuka, semua lampu kilat langsung meledak. Cahaya menyilaukan saling berbaur hampir menerangi seluruh ruang, dan yang lebih mengejutkan adalah, di belakangku ternyata adalah semua anggota tim riset yang dibanggakan oleh An Feng, serta pemimpin perusahaan tempat An Feng bekerja. Adegan ini melampaui semua harapan dan langsung membuat keributan di seluruh ruangan. Suara diskusi dan teriakan bercampur, para jurnalis tampak seperti orang gila, semuanya mengangkat mikrofon mereka. Mereka berdesak-desakan ke depan, nada suara mereka penuh dengan kegelisahan dan kebingungan. Pertanyaan yang tiada henti muncul, bukankah kamu dibawa pergi? Mengapa kamu ada di sini? Mengapa tim riset An Feng mengikuti di belakangmu? Apa hubungan kalian? Apakah kamu muncul hari ini untuk mengungkap sebuah rahasia? Saya mengabaikan keributan di tempat dan pertanyaan penuh semangat dari para jurnalis. Dengan tenang, saya berjalan ke depan panggung dan dengan santai mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. Cahaya lembut jatuh di wajahku, mengusir semua kegelapan. Saya mengangkat kepala dan menatap kamera dengan tenang, suara saya jelas dan kuat, menyebar melalui mikrofon ke seluruh aula. Halo semua, saya Yu Wei. Suasana yang riuh mendadak hening, semua jurnalis menahan napas, mata mereka terpaku pada saya, menunggu kata-kata selanjutnya. Saya sedikit berhenti sejenak, memandang sekeliling, lalu perlahan mulai berbicara. Adalah investor utama dari Fish Market Capital yang menanamkan modal di beberapa perusahaan teknologi, saya menghadapi tatapan terkejut dari semua orang, dan dengan tenang menambahkan. Juga merupakan pasangan Profesor Fu Jianan yang telah menipu pernikahan selama 10 tahun, kalimat ini seperti bom besar. Di lokasi konferensi pers, ledakan besar menghapus keheningan yang awalnya singkat, suara terkejut, bisikan. Suara rana kamera mencapai puncaknya, seluruh tempat terjebak dalam kegaduhan, di ruang tamu rumah mewah,
Fu Jian'an sudah benar-benar terbelalak, ia akan berdiri di tempat. Mata terpaku pada televisi proyeksi, wajahnya pucat, di lokasi konferensi pers. Lampu kilat terus menyala, para jurnalis berdesakan hingga tidak ada ruang, hampir menempelkan mikrofon ke wajahku dengan pertanyaan yang mendesak. Aku berdiri tegak di atas panggung, wajah tenang, perlahan membuka mulut. Seluruh proyek penelitian Fu Jian'an selama 10 tahun terakhir, peralatan laboratorium, dana tim, bahkan tunjangan luar negeri yang dia sebutkan, semuanya berasal dari investasi modal. Begitu suaraku selesai, penonton langsung mengeluarkan suara gemuruh, banyak yang menunjukkan ekspresi tidak percaya, berbisik, tatapan mereka penuh dengan keterkejutan. Tak ada yang menyangka bahwa pencapaian penelitian yang dibanggakan Fu Jian'an ternyata semua didukung oleh wanita yang telah dia fitnah. Aku sedikit menegakkan kepala, menatap kamera dengan tegas, tetapi selama 10 tahun ini, dia malah menggunakan uangku, memalsukan akta nikah, sambil menipuku bahwa itu adalah pekerjaan luar negeri, membutuhkan pemisahan sementara dia tinggal bersama yang disebut janda Liu Mei di luar negeri. Di bawah panggung ada yang menarik napas kaget. Ruang pertemuan menjadi ramai, suara pertanyaan para jurnalis datang seperti gelombang, ingin segera menanyakan kepada Ibu Yu. Apakah Anda bilang Fu Jian'an telah lama melakukan penipuan pernikahan? Sebenarnya apa hubungan dia dengan Liu Mei, dan bagaimana dengan identitasnya sebagai konsultan luar negeri M? Dan bagaimana dengan kartu hijau yang ia miliki? Apa sebenarnya identitasnya yang disebut janda? Saya perlahan-lahan mengangkat tangan, memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang, keributan di seluruh ruangan perlahan-lahan mereda. Pada konferensi pers hari ini, selain menjelaskan kebenaran fakta kepada semua orang, saya juga memiliki dua hal yang ingin saya umumkan secara resmi. Sambil berkata demikian, saya membuka dokumen di tangan saya, dan mata saya menyapu seluruh ruangan. Pertama, mulai hari ini, Kapital akan secara resmi menghentikan semua investasi pada proyek penelitian terkait Fu Jian'an, laboratorium, dan timnya. Pada saat yang sama, saya akan mengirimkan saran kepada semua lembaga mitra di industri untuk menghentikan semua kerjasama dengan Fu Jian'an. Kalimat ini kembali membuat keributan di ruangan. Suara diskusi dan teriakan saling bertumpuk, para jurnalis ingin menanyakan lebih banyak detail, saya tidak berhenti dan melanjutkan. Kedua, saya akan secara resmi memulai proses hukum. Melalui jalur hukum, saya akan menuntut kembali semua dana yang telah digunakan Fu Jian'an selama 10 tahun terakhir melalui kartu pembayaran itu. Dana tersebut mencakup tetapi tidak terbatas pada biaya penelitian dan pengembangan, biaya hidup, properti, dan konsumsi barang mewah. Saya terdiam sejenak dan menatap kamera. Berdasarkan statistik, jumlah ini sekitar 97 juta dolar AS, seluruh ruangan menjadi sunyi seakan mati. Dalam sekejap, para jurnalis hampir gila berdiri, berita itu segera menyebar ke media global. Sementara itu, di sisi lain, Fu Jian'an sudah lemas dan jatuh ke tanah. Tatapannya kosong, sepenuhnya terbenam dalam keputusasaan, dia telah kehilangan segalanya. Lembaga penelitian segera mengeluarkan pernyataan. Menghentikan semua kerjasama dengannya, universitasnya juga dengan cepat mengeluarkan pernyataan untuk mengakhiri semua posisi yang dijabatnya. Investor yang sebelumnya bekerja sama juga segera menarik investasi mereka. Bahkan meminta ganti rugi, bahkan lingkaran akademis yang pernah memujinya, dengan cepat memutuskan hubungan, tidak ada yang lagi membicarakan pencapaian ilmiahnya. Dalam waktu kurang dari seminggu, nama Fu Jian'an sepenuhnya menghilang dari daftar proyek penelitian, dan rumahnya sudah berantakan. Liu Mei benar-benar gila dengan mata yang merah menyala. Dengan tangan yang terbata-bata, ia meraih barang-barang di ruang tamu, peralatan makan dihancurkan ke tanah dengan keras, suara pecahannya sangat menyakitkan. Kamu menipuku Fu Jian'an, penipu ini, dia berteriak, suaranya serak. Bukankah kamu bilang uang itu adalah tunjangan risetmu? Bukankah kamu bilang kamu sangat kaya? Sekarang harus mengembalikan 90 juta dolar, dengan apa kamu membayar? Kami semua akan mati karena kamu. Hao-hao ketakutan dan duduk di sudut mendengar situasi gila ini. Suara tangisan anak yang terus-menerus bercampur dengan teriakan Liu Mei, membuat seluruh villa dipenuhi dengan suasana putus asa. Wajah Fu Jian'an menjadi gelap. Kemarahan yang terpendam meledak dalam sekejap. Dia berteriak pada Liu Mei, diam, semua diam. Namun Liu Mei sepenuhnya merobek topeng lembut yang biasa dia kenakan. Aku mau bercerai, aku tidak mau dipenjara bersamamu. Fu Jian'an berkata dengan senyuman dingin di sudut bibirnya. Bercerai, kamu pikir kamu berhak untuk membicarakan perceraian dengan saya? Dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan menelepon dengan nada suara yang dingin dan tegas. Kantor imigrasi, saya ingin menarik jaminan kartu hijau. Wajah Liu Mei tiba-tiba pucat. Dia berteriak dan berlari ke arah Fu Jian'an. Kamu gila. Anda tidak bisa melakukan ini. Setelah mengonfirmasi informasi di telepon, Fu Jian'an langsung memutuskan sambungan. Tatapan matanya penuh dengan ejekan. Kau pikir siapa yang memberimu kartu hijau itu? Aku. Perceraian tidak masalah. Dari mana kau datang? Kembali saja ke sana. Liu Mei menatap Fu Jian'an dengan tatapan tajam. Sepenuhnya hancur, kedua kakinya terjatuh ke tanah, suara tangis putus asa pun bergema di dalam villa yang kosong. Kemudian saya baru tahu bahwa apa yang disebut janda itu sebenarnya adalah penipuan. Liu Mei sama sekali bukan kakak iparnya, melainkan istri yang dinikahinya dari kampung halaman. Saat kuliah, Fu Jian'an mengenal saya, dia tertarik dengan status lokal saya. Untuk tinggal di sini, dia menyembunyikan keberadaan Liu Mei, dan berpacaran dengan saya. Kemudian dia berhasil sukses berkat saya. Sambil membawa Liu Mei dan anaknya ke luar negeri, ingin menikmati hasil orang lain. Ketika saya mendengar ini, saya hanya merasa jijik, 10 tahun seperti memberi makan anjing. Kemudian, Liu Mei dengan cepat menjalin hubungan dengan seorang pria lokal, ingin bergantung padanya untuk mendapatkan kartu hijau lagi. Tapi tidak lama kemudian, pria itu mengusirnya dari rumah dan dia terpaksa menggelandang bersama Hao-hao di jalan. Hao-hao semakin memberontak, bergabung dengan geng lokal, kemudian dalam suatu konflik, kakinya dipatahkan, sementara Fu Jian'an tidak bisa mendapatkan visa domestik karena kasus finansial dan catatan penipuan.
Dia tidak bisa lagi mendapatkan visa domestik, tidak bisa kembali ke negara asal, hanya bisa melakukan pekerjaan kasar di M untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia berusaha menghubungi saya, mengirimkan ribuan email, berusaha untuk memperbaiki keadaan. Tetapi semua email itu berakhir di kotak sampah. Terakhir ada seseorang yang melihatnya di jalanan, mengenakan jas tua, seperti seorang pengemis. Berdiri di konferensi pers yang baru, lampu berkilauan, media global hadir, saya menandatangani perjanjian investasi baru, dana teknologi terbesar di Amerika Utara secara resmi didirikan. Wartawan bertanya kepada saya, Nona Yu, apakah Anda pernah menyesal? Saya tersenyum sejenak. Menyesal tentang apa? Menyesal memberi makan anjing selama 10 tahun? Saya melihat ke arah kamera, suaraku tenang. Tidak, sejak hari itu, saya tidak akan pernah membuang waktu untuk mencintai seseorang yang tidak layak, untuk mencintai seseorang yang tidak layak.